ada orang yang pakai baju bertuliskan Mena Moria ditahan. Itu kan salah satu problem. Jadi kita pikir itu katong belum kelar pada hal-hal yang kecil yang berefek besar dan menjadi katong punya identitas. Katong belum selesai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kembali lagi dengan beta Sabri Leorima di Carita Beta Carita para Kastoba Saudara semua. Nah, kali ini beta mau mengulas, beta mau bercerita tentang satu topik yang masih menjadi satu momok menakutkan di Maluku, masih menjadi alat justifikasi, alat kriminalisasi, alat tuduhan bagi setiap orang yang mencoba untuk membicarakan ini di ruang publik. Ini berkaitan dengan simbol dalam arti bahasa. Jadi di Maluku itu yang masih menjadi momok menakutkan itu adalah bahasa Mena Moria. Karena Mena Moria ini dikatakan ada hubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, yakni yang dipakai oleh pihak RMS atau Republik Maluku Selatan, sehingga sampai saat ini Mena Moria ini masih menjadi alat menakutkan untuk dibicarakan di ruang publik. Padahal jelas-jelas Mena Moria ini adalah bahasa tanah, adalah bahasa kebudayaan, roh dari kebudayaan di Maluku. Namun karena memang ada hubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, Mena Moria ini dilarang gitu. Bahkan untuk membicarakannya saja itu harus berpikir panjang, karena ada yang bisa berakhir di masa penahanan itu adalah, tapi kan sebagai manusia katong itu sempurna terlepas dari yang namanya simbol-simbol. Jadi katong punya hidup ini digerakkan oleh roda-roda atau digerakkan oleh simbol-simbol yang sampai saat ini masih melekat dalam katong punya tubuh gitu. Ini sudah dikatakan oleh salah satu filsuf, Ernest Cassirer, yang menyebutkan bahwa manusia sebagai makhluk yang menangani simbol-simbol, atau dia bilang animal symbolicum. Artinya pada proses perjalanan hidup manusia, katong bisa terlepas dari yang namanya simbol-simbol ini. Katong punya rambut simbol, katong punya gaya bicara itu simbol, katong punya gimmick atau punya ekspresi itu adalah simbol. Bahkan simbol itu bukan saja dari diri kita, simbol itu bisa dari luar juga, yang kemudian katong adopsi untuk katong pakai sebagai satu jati diri atau satu eksistensi katong punya kisah perjalanan hidup. Nah, Mena Moria ini adalah bahasa yang sudah sejak lama dipakai oleh katong punya para leluhur sampai sekarang gitu. Karena memang dari segi apa ya, pendefinisian bahasanya saja itu tidak ada unsur separatisme dan makar ataupun tuduhan ataupun tuduhan pemberontakan. Kalau dikaji bahasa, kalau dikaji perkata secara etimologis ya, Mena artinya depan dan Moria artinya belakang. Jadi apa hubungannya gitu dengan kok bisa Mena Moria ini dilarang bila disatukan gitu. Jadi depan belakang ini tidak dilarang nih, tidak dilarang. Ini depan Mena, ini Moria belakang. Kalau bicaranya terpisah itu tidak dilarang.
Tapi kalau digabungkan terus itu berposisi di ruang publik, itu dilarang gitu. Karena tadi ada bahasa Menamboria ini ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Namun kan kok sampai bisa mengeneralis sebegitu sadis gitu loh. Seolah-olah katong sebagai putra Maluku yang ingin membicarakan katong punya bahasa saja itu menjadi problem per katong sendiri gitu. Ini kan satu masalah serius juga gitu terhadap katong punya kebudayaan, katong punya roh kebudayaan, katong punya jiwa, katong punya bahasa tanah yang kemudian kalau katong bicara akan dituduh dengan hal-hal yang negatif. Semestinya katong harus belajar lagi mengenai teks antara konteks dan teks ini harus katong bicara lagi, karena memang pada tatanan ini katong belum selesai. Terus hubungannya dengan antropologi bahasa, kemudian katong punya sosiologi bahasa, katong punya historis bahasa, ada banyak lah yang harus katong bicarakan biar katong sing bias, katong sing ambigu untuk menyatakan bahwa itu dilarang, ini tidak. Kita pikir itu adalah salah satu kesalahan fatal yang katong harus bangun di Maluku, untuk kemudian tafsir-tafsir aneh ini masih katong pegang sampai sekarang. Jangan sampai katong punya bahasa sendiri, katong bunuakan sendiri. Padahal ada banyak orang di luar sana, di luar daerah dari Maluku yang memakai bahasa-bahasa tanah mereka untuk dikampanyekan, dan itu menjadi populer dan mendunia gitu. Kayak kemarin siapa namanya yang almarhum kemarin baru meninggal, Didi Kempot, itu dia punya lagu-lagu dia memakai bahasa-bahasa Jawa, tapi lagi-lagi dia populer dengan bahasa-bahasa, dengan lagu-lagu yang dibahasakan dengan bahasa tanah dia sendiri. Namun berbeda dengan Maluku, Menamuria dilarang, Menamuria dituduh separatis dan sebagainya karena ada hubungan sejarah yang itu digeneralisir sampai saat ini. Baju, ada orang yang pakai baju bertuliskan Menamuria ditahan, itu kan salah satu problem. Jadi kita pikir itu katong belum kelar pada hal-hal yang kecil yang berefek besar dan menjadi katong punya identitas. Katong belum selesai di situ. Nah, kita pikir katong harus banyak diskusi, banyak baca cerita tidak dari satu pihak, tapi baca cerita dari banyak pihak untuk katong mendapatkan satu referensi, satu diskursus baru untuk kemudian katong membangun Maluku yang lebih damai dan lebih peduli pada hak asasi manusia dan kemanusiaan sendiri. Dari beta, Sabril Urima, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mena.